Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana keadaan hari ini? Apakah ada yang kurang sehat atau kurang fit? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memulai absensi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah anak-anak sekalian ada yang tidak hadir atau ada yang izin. Baik, Ibu mulai dari Ahmad Musawir, Alfian, Muhammad Ilham, Rani, Dwi Daratul, Nur Arisda, Melika Sari, Fitri Puji. Oke, sepertinya semuanya hadir ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menjelajahi dunia imajinasi dan rasa melalui puisi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, semuanya siapkan alat tulis dan duduk dengan tenang. Nah, Ibu ingin bertanya, di sini siapa yang pernah menulis puisi atau pernah membacakan puisi di depan umum atau di depan kelas? Dan apakah puisi yang kalian baca membuat kalian terharu atau tertawa? Nah, bagus. Itu termasuk pengalaman yang baik dan mungkin bisa ditingkatkan lagi. Siapa tahu anak-anak sekalian bisa membacakan puisi sampai di gedung presiden. Nah, kita tidak ada yang tahu. Nah, sebelum itu kita masuk ke materi puisi. Nah, puisi merupakan bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa indah dan irama. Nah, puisi bisa menggambarkan perasaan, pengalaman, ataupun pandangan terhadap sesuatu. Di sini Ibu ingin memutarkan satu video dari sastrawan yang paling terkenal untuk anak-anak. Silahkan cermati, karena nanti Ibu akan memberikan pertanyaan tentang video puisi itu. Oke. Nah, anak-anak tadi sudah menyaksikan video puisi itu. Yang apa anak-anak tangkap dari puisi tersebut? Iya, puisi itu tentang sejarah. Oke, baik. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan yang lain, kita harus mengetahui dulu ciri-ciri puisi supaya memudahkan kita untuk mengenali puisi. Nah, ciri-ciri puisi itu yang pertama menggunakan bahasa kias atau majas, dan yang kedua bentuknya terikat oleh bait dan larik yang biasanya orang sebut itu terbersajak ABB. Yang ketiga memiliki rima, persajak, dan irama. Nah, yang kemudian itu mengandung makna denotatif dan konotatif, dan yang terakhir penuh perasaan dan imajinatif. Nah, kalau kita membuat puisi itu, orang biasanya melakukan perasaan atau imajinatif, ya. Apa itu melalui imajinasi mereka ataukah melalui dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang. Nah, kemudian itu ciri-ciri pribadi atau pengalaman orang. Nah, kemudian itu ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi juga itu sangat penting tuh diketahui untuk membuat puisi atau mengenali puisi. Yang pertama, puisi itu menggunakan bahasa kias atau Nah, yang kedua itu unsur puisi. Unsur puisi terdiri dari unsur intrinsik dan unsur estetika.
Unsur intrinsik itu terdiri dari tema atau pokok pikiran utama. Yang kedua, nada atau suasana, yaitu sikap penyair atau perasaan yang ditimbulkan. Yang ketiga, rasa, itu ekspresi perasaan penyair atau yang membacakan puisi. Dan yang selanjutnya itu amanat, itu perasaan moral yang ingin disampaikan kepada pendengar puisi. Nah, kemudian itu gaya bahasa, apakah diksi, majas, itu metafora, personifikasi, smile. Nah, itu kita harus menggunakan ekspresi saat membacakan puisi. Nah, yang selanjutnya rima atau irama, itu perasaan bunyi dan larik atau bait. Persamaan bunyi dalam larik atau bait. Nah, selanjutnya itu unsur estetika, itu terdiri dari latar belakang penyair dan juga nilai sosial, budaya, religius, dan politik. Itu biasa digunakan untuk menjadi tema-tema dari puisi. Ya, selanjutnya itu jenis-jenis puisi. Nah, kalau itu ada puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Kalau puisi lama itu seperti pantun, syair, gurindam atau mantra. Terus kalau puisi baru itu balada, himne, ode, olegi, dan satire. Nah, kemudian kalau puisi kontemporer itu lebih bebas, eksperimental, atau menggunakan video visual. Nah, karena kita sudah mengetahui apa itu puisi mulai dari unsur, ciri-ciri. Nah, ibu membagi kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Ibu akan kelompok akan ibu akan memberikan satu puisi dan kalian akan mendiskusikannya dengan teman kelompok. Nah, tiap kelompok akan mencari makna dan gaya bahasa dalam puisi tersebut. Nah, karena kelompoknya sudah mendapatkan semua, silakan ini ibu membagikan sebuah puisi. Kalian harus mengamatinya. Kerjakan dengan kelompok. Nanti setiap kelompok mengirimkan satu kandidat untuk mempresentasikannya di depan. Kerjakan paling cepat 3-5 menit. Oke, silakan. Karena waktu pengerjaan sudah selesai. Karena waktu pengerjaan sudah selesai. Sekarang kita sampai di penghujung materi. Nah, ibu ingin bertanya, apa yang kalian rasakan setelah membaca dan menganalisis puisi hari ini? Nah, betul sekali. Untuk mengakhiri, karena waktu pembelajaran sudah selesai, untuk mengakhiri pertemuan kita, ibu akan mengucapkan kalian jangan patah semangat dan tetap semangat. Mungkin tidak ada yang tahu esok atau kapan kalian ada yang bisa menjadi sastrawan atau pembaca puisi yang sampai diundang ke Istana Negara.
Nah, setelah Ibu bangga dengan semangat belajar kalian hari ini. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Jadi tadi telah dijelaskan oleh Ibu Misbah terkait teks puisi. Jadi di sini saya Pak Ilham akan melakukan penilaian terhadap kemampuan membaca dan memahami teks puisi kalian. Jadi Bapak di sini akan melakukan penilaian terhadap kemampuan kalian dalam membaca dan memahami teks puisi. Jadi caranya itu kalian akan praktik membacakan sebuah puisi, puisi singkat, kemudian Bapak akan melakukan penilaian dari 4 aspek. Jadi adapun aspek yang akan dinilai itu mulai dari pelafalan, intonasi, ekspresi, dan pemahaman isi. Jadi misalnya salah satu dari kalian misalnya Iksan membacakan puisi depan kelas. Bapak akan melakukan penilaian dari empat aspek itu, dan masing-masing aspek memiliki skor terendah 1 dan skor tertinggi 4. Adapun indikatornya yaitu skor 4 untuk pelafalan jika pelafalannya sangat jelas dan tepat. Kemudian skor 3 jika jelas, skor 2 jika cukup jelas, dan skor 1 jika tidak jelas. Itu untuk indikator penilaian pelafalan. Kemudian untuk indikator penilaian intonasi itu kalian mendapatkan skor 4 jika kalian sangat ekspresif, kemudian skor 3 jika intonasi kalian itu sesuai, kemudian skor 2 jika intonasi kalian kurang sesuai, dan mendapatkan skor 1 jika intonasi kalian monoton. Kemudian yang ketiga atau aspek yang ketiga yaitu ekspresi. Jadi kalian itu akan mendapatkan skor 4 jika kalian atau ekspresi kalian sangat mendukung isi puisi yang kalian bacakan. Kemudian mendapatkan skor 3 jika ekspresi kalian cukup mendukung. Kemudian mendapatkan skor 2 jika kalian atau ekspresi kalian kurang mendukung, dan hanya mendapatkan skor 1 jika ekspresi kalian tidak mendukung isi puisi. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian aspek pemahaman isi. Jadi kalian akan mendapatkan skor tertinggi atau 4 jika kalian memahami isi puisi sepenuhnya dan mampu menjelaskannya. Kemudian kalian mendapatkan skor 3 jika kalian hanya memahami sebagian. Kemudian mendapatkan skor 2 jika kalian kurang memahaminya, dan mendapatkan skor 1 jika kalian tidak memahami. Jadi seperti itu, kalian akan praktik satu persatu, kemudian Bapak akan menilai dari keempat aspek tersebut. Mari kita lanjutkan ke praktiknya.